Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pembelajaran matematika umum untuk kelas 12 tentang dimensi 3. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah proyeksi pada bangun ruang. Untuk proyeksi pada bangun ruang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah proyeksi titik pada garis, yang kedua proyeksi titik pada bidang, dan yang ketiga adalah proyeksi garis pada bidang. Kita mulai dengan proyeksi titik pada garis. Diketahui sebuah titik P dan sebuah garis K. Kemudian titik P kita proyeksikan terhadap garis K, yaitu dari titik P ditarik garis M yang tegak lurus terhadap garis K. Selanjutnya garis M memotong garis K di titik Q. Maka titik Q adalah hasil proyeksi titik P terhadap garis K. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang berkaitan dengan proyeksi titik pada garis. Diketahui kubus ABCD EFGH. Tentukan proyeksi titik A pada garis BC, garis BD, dan garis ET, di mana T merupakan perpotongan garis AC dan garis BD. Penyelesaiannya adalah untuk proyeksi titik A pada garis BC, kita lukis sebuah kubus ABCD EFGH, kemudian kita gambarkan pula garis AC dan garis BD sehingga berpotongan di titik T. Seperti kita lihat bahwa garis AB tegak lurus terhadap garis BC. Kemudian titik A kita proyeksikan terhadap garis BC sehingga menghasilkan titik B. Selanjutnya proyeksi titik A terhadap garis BD. Kita perhatikan garis AC tegak lurus terhadap garis BD. Lalu kita proyeksikan titik A terhadap garis BD sehingga menghasilkan titik T. Berikutnya adalah proyeksi titik A pada garis ET. Kita buatkan garis ET, kemudian kita proyeksikan titik A terhadap garis ET sehingga menghasilkan A aksen. Untuk A aksen tegak lurus terhadap garis ET. Jadi, proyeksi titik A terhadap garis ET adalah titik A aksen. Kita lanjutkan ke proyeksi titik pada bidang. Diketahui sebuah titik P dan sebuah bidang. Kemudian, titik P yang berada di luar bidang H, kita proyeksikan ke bidang H, kemudian ditarik garis G yang tegak lurus terhadap bidang H. Untuk garis G menembus bidang H di titik P aksen, maka P aksen adalah proyeksi titik P terhadap bidang H. Kita lanjutkan ke contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH. Tentukan proyeksi titik E pada bidang ABCD dan proyeksi titik T pada bidang BDG. Penyelesaiannya adalah
Kita lukiskan sebuah kubus ABCDEFGH. Untuk proyeksi titik E pada bidang ABCD adalah EA kita proyeksikan terhadap bidang ABCD dan posisi EA tegak lurus terhadap ABCD. Maka hasil proyeksi titik E terhadap bidang ABCD adalah titik A. Berikutnya adalah proyeksi titik C pada bidang BDG. Kita lukis bidang BDG dan garis CE. Garis CE tegak lurus terhadap bidang BDG. Kemudian kita lukis garis AC. Dan titik C kita proyeksikan terhadap bidang BDG, sehingga menghasilkan titik P. Berikutnya, kita lanjutkan ke proyeksi garis pada bidang. Diketahui sebuah garis G dan sebuah bidang H. Untuk proyeksi sebuah garis ke sebuah bidang, dapat diperoleh dengan memproyeksikan titik-titik yang terletak pada garis itu ke bidang. Kita ambil dua buah titik dari garis G, yaitu titik A dan titik B. Kemudian kedua titik ini kita proyeksikan terhadap bidang H. Titik A hasil proyeksinya adalah A aksen. Kemudian titik B kita proyeksikan pula terhadap bidang H sehingga diperoleh titik B aksen. Jadi proyeksi garis G pada bidang H adalah garis G aksen. Kita lanjutkan dengan fakta-fakta yang kita temukan pada proyeksi titik dan garis pada bidang. Yang pertama adalah proyeksi garis pada bidang pada umumnya berupa garis. Yang kedua, jika garis H tegak lurus bidang beta, maka proyeksi garis H pada bidang beta berupa titik. Yang ketiga, jika garis G sejajar bidang beta, maka G aksen yaitu hasil proyeksi garis G pada bidang beta dan sejajar dengan garis G. Kita lanjutkan dengan contoh soal proyeksi garis pada bidang. Diketahui kubus ABCDEFGH. Tentukan proyeksi garis EF pada bidang ABCD. Jika panjang rusuk kubus 6 cm, tentukan pula panjang proyeksi garis CG pada bidang BDG. Penyelesaiannya adalah kita buatkan kubus ABCDEFGH dan garis EF. Untuk proyeksi garis EF pada bidang ABCD, berarti kita menentukan proyeksi titik E dan titik F pada bidang ABCD, yaitu titik A dan titik B. Jadi, proyeksi garis EF pada bidang ABCD adalah garis AB. Berikutnya, kita menentukan proyeksi garis CG pada bidang BDG. Berarti, menentukan proyeksi titik C dan titik G pada bidang BDG. Kita buatkan hasil proyeksi titik C dan titik G pada bidang BDG, yaitu untuk titik C adalah titik P dan proyeksi titik G adalah titik G. Sehingga
Proyeksi garis CG pada bidang BDG adalah PG. Berapa panjang PG? Untuk menentukan panjang proyeksi CG pada bidang BDG, yaitu garis PG adalah garis PG sama dengan 2/3 GR. Maka diperoleh 2/3 dikalikan dengan 3/6. 3/6 adalah panjang GR dan kita dapatkan dari segitiga siku-siku CGR atau dari segitiga sama kaki BDG. Kita operasikan yaitu menjadi 2/6. Jadi panjang proyeksi CG pada bidang BDG adalah 2/6 cm. Contoh berikutnya. Diketahui limas beraturan TABCD. Kemudian panjang AB 16 cm dan panjang TA 18 cm. Tentukan panjang proyeksi TA pada bidang ABCD. Penyelesaiannya adalah kita perhatikan limas TABCD dengan panjang rusuk alasnya 16 cm dan rusuk tegaknya 18 cm. Proyeksi TA pada bidang ABCD kita perhatikan. Untuk titik A kita proyeksikan terhadap bidang ABCD menghasilkan titik A. Dan proyeksi titik T terhadap bidang ABCD adalah titik T aksen. Sehingga proyeksi garis AT terhadap bidang ABCD adalah garis AT aksen. Untuk panjang AT aksen sama dengan setengah dari panjang AC. Sama dengan setengah dikalikan dengan 16/2. Dan hasilnya adalah 8/2. Jadi, panjang proyeksi TA pada bidang ABCD adalah 8/2 cm. Itulah pembahasan tentang proyeksi pada bangun ruang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.